Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas pengawasan dan administrasi teknis F. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang dokumen prakonstruksi di Jalan Tol Jogja Bawen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Nabil dengan NIM 2351177. Saya Rini Satriinsyati dengan NIM 2351178. Saya Bunga Rizka Wirya Putri dengan NIM 235111202. Saya Ahmad Chandra Purnama dengan NIM 235111181. Jadi yang pertama untuk latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya sendiri yang pertama itu dokumen administrasi merupakan fondasi hukum dan teknis proyek. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya pada proyek infrastruktur berskala besar dan strategis, dokumen administrasi proyek memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan, serta jaminan kepastian hukum. Dokumen administrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kegiatan konstruksi, tetapi menjadi instrumen utama yang mengatur hubungan antar pihak, antar pelaksana pekerjaan, serta pengendalian mutu, biaya, waktu, dan keselamatan kerja. Kemudian, isu tol Jogja Bawen itu juga tentang kompleksitas lahan dan banyak stakeholder. Risikonya yaitu sengketa hukum, klaim biaya, dan kegagalan struktur. Untuk tujuan laporannya sendiri itu yang pertama, mengidentifikasi peran dokumen prakonstruksi, yang kedua, menganalisis risiko administrasi dan teknis, dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi sistem administrasi. Untuk definisi dokumen sendiri, administrasi teknik konstruksi merupakan rangkaian proses pengelolaan yang terstruktur dan terdokumentasi untuk memastikan seluruh kegiatan proyek konstruksi berjalan sesuai dengan teknis, kontraktual, serta peraturan yang berlaku. Administrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan, tetapi juga sebagai alat manajemen yang mendukung pengambilan keputusan, pengendalian proyek, dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Untuk karakteristiknya itu ada 5, yaitu yang pertama, komprehensif secara teknik, biaya, dan legal. Yang kedua, mengikat atau legal binding. Yang ketiga, planning oriented atau pedoman pelaksanaan. Yang keempat, interconnected atau saling terkait. Dan yang kelima, multidisiplin, yaitu dalam sipil, arsitek, dan hukum. Selanjutnya ada 5 komponen utama dokumen di prakonstruksi. Yang pertama ada dokumen organisasi. Dokumen organisasi itu merupakan inti dari dokumen manajemen proyek atau dokumen perencanaan proyek seperti rencana manajemen proyek yang berfungsi memiliki hierarki, wewenang, dan aliran komunikasi agar semua pihak terstruktur dan selaras untuk mencapai tujuan proyek. Pada dokumen organisasi terkait pada dokumen organisasi, yang pertama itu ada rencana manajemen proyek, yang kedua ada kontrak perjanjian, dan ketiga ada matriks RACI dan TOR. Kemudian pada dokumen perencanaan desain, dokumen perencanaan desain itu ialah sekumpulan dokumen yang menguraikan secara rinci aspek proyek konstruksi mulai dari rancangan, anggaran, hingga jadwal. Di dalamnya terdapat DED, RKS, RAB, dan MC0. Yang ketiga yaitu dokumen lelang. Dokumen lelang sendiri ialah kumpulan dokumen resmi yang disusun oleh pemilik proyek atau panitia pengadaan sebagai pedoman dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi yang memuat persyaratan administratif, teknis, dan finansial serta ketentuan pelaksanaan pekerjaan guna menjamin proses pengadaan berlangsung transparan, adil, dan akuntabel. Pada pekerjaan konstruksi di dokumen lelang, pertama itu ada pengumuman lelang, kemudian kedua ada instruksi kepada peserta lelang, yang ketiga ada syarat-syarat umum kontrak, yang keempat ada syarat-syarat khusus kontrak, kelima gambar rencana, keenam spesifikasi teknis, ketujuh daftar kuantitas dan harga, dan 8 rencana anggaran biaya, 9 formulir penawaran, 10 dokumen administrasi peserta,
11 dokumen teknis penawaran, 12 dokumen penawaran harga, 13 jaminan penawaran, 14 berita acara penjelasan, 15 berita acara evaluasi dan penetapan pemenang. Yang ketiga ada dokumen pelaksanaan. Dokumen pelaksanaan prakonstruksi ialah kumpulan dokumen administratif, teknis, dan legal yang disiapkan sebelum pekerjaan fisik dimulai sebagai dasar resmi pelaksanaan proyek konstruksi. Dokumen ini berfungsi memastikan proyek siap dilaksanakan dari sisi hukum, teknis, manajerial, serta keselamatan kerja. Di dalamnya terdapat IMB atau PBG, rencana mutu, dan K3. Selanjutnya ada dokumen kontrak, yaitu merupakan dokumen hukum utama yang mengatur hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa, kontraktor atau konsultan. Di dalam isi dokumen kontrak umumnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada surat perjanjian, kedua ada syarat-syarat umum kontrak, ketiga ada syarat-syarat khusus kontrak, 4 ketentuan pembayaran, 5 ketentuan jaminan asuransi, 6 ketentuan keselamatan kerja, ke-7 ketentuan penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada detail dokumen perencanaan. Yang pertama ada detail engineering design atau DED. Biasanya isinya berupa gambar kerja detail dan hitungan teknis presisi. Yang kedua ada RKS atau spesifikasi teknis yang berisi standar mutu, material beton atau baja, dan metode kerjanya. Lalu ada RAB yaitu cost estimation yang isinya dasar penyusunan HPS dan pengendalian budget. Lalu yang terakhir ada MC0 yaitu mutual check 0 yang berisi validasi volume awal untuk mencegah deviasi ekstrim. Lalu ada studi kasus pada Tol Jogja Bawen. Yang pertama ada legalitas dan lahan yang statusnya PSN atau proyek strategis nasional. Kedua ada dokumen LARAP atau pengadaan tanah dan AMDAL. Yang kedua ada teknis dan geoteknik yang isinya soil investigation yaitu area vulkanik dan rawan gempa. Yang kedua ada desain struktur yaitu elevated atau layang versus at grade. Yang terakhir ada kesiapan yaitu SPMK dan berita acara serah terima lapangan. Selanjutnya masalah utama pada proyek Tol Jogja Bawen. Yang pertama ada legalitas dan lahan, status PSN proyek strategis nasional, lalu dokumen LARAP pengadaan tanah dan AMDAL, terus untuk teknis dan geoteknik, soil investigation, area vulkanik dan rawan gempa, desain struktur bersifat layang, lalu kesiapan SPMK dan berita acara serah terima lapangan. Untuk rekomendasi dan solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama sistem lahan clear and clear. Clear and clear di sini diperlukan sistem administrasi pembebasan lahan yang terdokumentasi secara lengkap, sah, dan dapat diaudit. Seluruh dokumen, alas, hak, peta bidang, berita acara, pengukuran, dan dokumen ganti rugi harus melalui proses verifikasi berlapis antar BPN, pemerintah daerah, dan tim pengadaan tanah. Khusus pada wilayah DIY, pengelolaan administrasi kas desa dan Sultan Ground harus dilengkapi dengan dokumen legal khusus seperti surat kekancingan dan izin gubernur sebelum pekerjaan fisik dimulai. Selanjutnya ada validasi teknis dan independen. Validasi teknis dan independen di sini review ulang data geoteknik di zona sesar, di mana dokumen administrasi teknis seperti DED, laporan investigasi tanah, dan peta utilitas dan data topografi harus dikelola secara terintegrasi dan tervalidasi sebelum konstruksi dimulai. Disarankan adanya independent technical review terhadap data geotek dan geologi, khususnya mengingat lintas Tol Jogja Bawen melewati zona sesar aktif. Validasi awal ini bertujuan untuk mencegah kegagalan desain fondasi, perubahan desain besar di tengah pelaksanaan. Selanjutnya ada jejak audit digital, yaitu dokumen kontrol sistem untuk setiap keputusan perubahan. Selanjutnya ada integrasi data utilitas. Data utilitas diperlukan untuk koordinasi intensif dengan pemilik utilitas untuk menghasilkan peta utilitas bawah tanah yang mutakhir dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, data topografi, koordinat, dan elevasi harus melalui cross-check lapangan dan pengujian ulang guna memastikan keakuratan perhitungan volume galian timbunan dan sistem drainase sehingga
resiko cost overrun dan kegagalan fungsi jalan dapat diminimalkan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dan hasil diskusi dari kami pada dokumen prakonstruksi di Jalan Tol Jogja Bawen. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.